Nah, dari yang sempat kita datangin dan dengar, ada yang berkesan nggak kok buat Ko Andre? Ada yang sangat berkesan ya. Yang pertama itu MPL ya. Ini MPL ini menampilkan speakernya namanya 101 Extreme Mark II. Nah, itu ada satu tower, mana sistemnya itu tweeter di tengah, mid-range di atas bawah, mid-bass di atas bawah, kemudian dengan konstruksi yang khusus, dibuat tower. Nah, subwoofernya juga satu tower terpisah. Cuman Audio Plus selalu mempunyai prinsip, kita mau produk kita itu bagus dulu, sesuai standar home audio. Tampilkan yang bagus dulu, baru tuningnya boleh seperti Pro Audio, tapi lebih minim, karena barangnya udah lebih bagus. Jadi nanti antar produk, suaranya bisa berbeda sesuai dengan kualitasnya. Nggak semuanya sama. Halo teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel Audio Plus Indonesia. Sekarang tanggal 15 Mei, kita masih berada di Munich. Sekarang kita sudah berada di HN Munich 2025. Nah, Ko Andre, ini sebenarnya acara apa sih, Ko? Ya, ini HN Munich 2025 adalah pameran home audio high-end yang terbesar di seluruh dunia. Ini terbesar di dunia berarti? Terbesar di seluruh dunia, dengan partisipasi atau yang pameran ini adalah levelnya produsen dari pabrikan, jadi bukan distributor. Jadi umumnya desainer-desainernya itu ada di situ, kita bisa komunikasi dengan mereka, bertanya. Brand owner ya? Brand owner, betul. Dan pendatang ke Munich ini tentunya dari hampir semua negara lebih mudah akses ke Eropa ini. Jadi ini skalanya sangat besar. Ya. Selain itu ada pameran juga untuk headphone banyak ya, untuk headphones, kemudian juga ada pameran spare part, Mas. Oh, jadi bukan cuma home audio, tapi ada headphone dan spare part. Spare part itu seperti apa kok jadi contohnya? Konus, speaker, op amps, kemudian casing, itu semua ada di pameran ini. Oke, teman-teman, hari ini kita mau masuk dulu, lihat-lihat, ikutin terus videonya. Oke. Ini ada peredamnya. Apa? Peredamnya. Peredam dalam ini? Iya, supaya kabel kan ada getaran. Nah, ini peredamnya supaya nggak getar. Di dalam kabel semuanya apa cuma di itu? Di bagian itu aja. Oh. Namanya Project V1S ini. Oh. We are probably the leaders internationally in power management systems. Okay. So we have a full range, starting as low as 100 euros, going up to our reference system. Yeah. And this is a full main sine wave generation system. Okay. So we take alternating current, we turn it back into DC, and using 200-300 watt power amplifiers, we rebuild a completely pure, very low turbulent distortion sinus wave. Okay. So you can't get better. It is the holy grail of power cleaning. Feel the warmth on my face. There's a lot to do.
Halo teman-teman. Nah, sekarang kita udah di Jakarta, udah di Indonesia. Jadi kemarin kita sibuk banget ya, Ko Andre ya. Iya. Jadwalnya padat banget. Terus kita tuh sampai jadi event tutup jam 6 tuh sebenarnya teman-teman. Cuma kita sampai setengah 7 masih di pameran ya, Ko. Ya, masih Kita- bisa mencari ruangan mana Iya. terbuka. Masih muter-muter, coba lihat mana sih ruangannya yang masih bisa didengar, Iya. mereka masih demo gitu. Dan dapat. Ya, dan masih nemu lah lumayan. Dan hari besoknya kita juga sibuk banget ya, Ko Andre, udah Iya. ada kegiatan lain ya. Iya. Jadi akhirnya kita baru lanjut lagi bikin videonya di Indonesia ini. Gitu. Oke, Ko Andre, sebelum kita lanjut nih, Ko Andre, untuk sharing mengenai high-end Munich ya, Ko Andre. Iya. Saya tuh pengen nanya dulu, agak bingung juga soalnya. Waktu pertama kali Ko Andre ngajakin datang ke event ini. Iya. Karena ini kan event home audio. Iya. Sedangkan kita ini kan distributor audio mobil. Iya. Sebenarnya relevansi atau kepentingannya apa kok kita ke sana, kok? Jadi kalau dipisah itu sebetulnya ya, kalau mau dipisah, sebenarnya kan ada 3 ya Dimas. Yang pertama kan Pro Audio. Pro audio. Pro Audio ini untuk panggung, untuk studio, itu kan katakan Pro Audio. Di mana di situ itu banyak sekali tuning dengan DSP dan Ya. lain-lain gitu. Sehingga hasil suara yang dihasilkan dengan barang yang berbeda-beda itu hasil suaranya bisa mendekati mirip dengan tuning. Nah, ini yang paling banyak diadopsi ke car audio sebenarnya. Nah, di lain pihak ada yang namanya home audio high-end. Makanya disebut home audio high-end. Di mana di situ itu murni. Suaranya ya seperti apa yang berhasil dihasilkan oleh perangkat-perangkatnya itu yang ditampilkan. Sesuai barangnya. Ya, dengan minimum tuning gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang berbeda dengan Pro Audio. Nah, car audio ini kan lebih banyak ke Pro Audio. Cuman Audio Plus selalu mempunyai prinsip. Kita mau produk kita itu bagus dulu. Sesuai standar home audio. Tampilkan yang bagus dulu. Baru tuningnya boleh seperti Pro Audio, tapi lebih minim. Karena barangnya udah lebih bagus. Jadi nanti antar produk suaranya bisa berbeda sesuai dengan kualitasnya. Nggak semuanya sama gitu. Jadi kita kejar kualitas barangnya, lalu mau di-tune mengikuti mobil yang karena tiap mobil juga beda-beda ya kok sebenarnya. Ya, beda-beda. Nah, selain kita distribusi kan kita juga punya merek sendiri, Ya. Crescendo dan Harmonic Harmony. Di mana Crescendo itu punya speaker, amplifier, dan Harmonic Harmony punya kabel dan ground block dan lain-lain ya, fuse. Itu semua kita pelajari dari home audio. Jadi kalau merek yang kita buat sendiri, kita desain seperti amplifier contohnya, Crescendo itu semua kita tes di sistem ini, di mana speaker ini full range. Jadi suaranya apa adanya tanpa tuning. Jadi kita bisa mendengar aslinya amplifier itu seperti apa gitu. Dari situ kita fine tune desain amplifiernya sampai ketemu yang terbaik seperti apa. Baru kita tampilkan. Nanti mau di mobil, mau di tuning kemana, tapi basicnya udah bagus dulu. Kalau tahu nih seperti apa sebenarnya suara aslinya. Dan memang bagus dulu gitu. Ya. Nah, kalau repotnya kalau produk itu dimasukkan ke mobil, di mobil kan udah di-tuning. Ya. Twitternya udah di EQ, Ya, udah di EQ. Jadi suara ampli aslinya ini susah dideteksi seperti apa. Tertutup dengan tuningan itu ya. Walaupun pada tahap kedua setelah selesai di ruangan ini, kita bawa ke mobil memang. Ya. Kita masukkan di ruang aslinya dengan tuning dan kita pelajari juga. Gitu. Cuman basic dasarnya awalnya ada di sistem ini. Jadi ini adalah ruang R&D kita. Sih. Oke. Terus ada yang menarik lagi nih Ko Andre. Jadi waktu habis Ko Andre bilang mau datang, kan saya cari info tuh mengenai registrasinya. Iya. Jadi mereka tuh bisa jadi 2 ya kok. Ada Trade Visitor Day sama yang ada Open for Public lah ya. Iya, betul. Yang kita datang itu Trade Visitor Day itu di hari Kamis dan Jumat. Tapi kita Kamis doang, kita cuma 1 hari doang ke sana. Kenapa ya kok mereka pisahin begitu ya? Ya, jadi menjadi sebuah tren di Europe ini, terutama di Jerman, mereka ini jadiin wisata. Jadi anak-anak muda itu seneng lihat-lihat headphone, AIM, kan mereka sering lari, jalan, naik sepeda, sambil dengerin AIM itu. Pamerannya kan besar tuh, berapa hall, 4 hall kalau nggak salah ya. Nah, di situ mereka jadiin wisata dan itu penuh sekali. Jadi kayak shopping ke mall. Jadi susah ya kalau kita pelaku bisnis. Kita akan susah untuk berdiskusi. Makanya dibuatkan 1 hari khusus. Ya, 2 hari khusus ya, di mana Trade Visitor Day, di mana itu adalah profesional seperti kita, distributor, pemegang merek, pelaku bisnis lah itu bidang itu ya, termasuk media, supaya bisa berinteraksi dengan yang menyelenggarakan pameran. Karena pameran di Munich ini bukan distributor yang berpameran, tetapi prinsipal. Jadi kalau kita lihat presentasi di setiap ruangannya itu biasa founder dan CEO-nya.
Oke, Ya, bener sih. Karena kalau di Indonesia kayak Gias kita pameran kan juga di weekend tuh jadi kayak wisata. Banyak mereka iya, datang keluarga. Akhirnya betul. me- Nggak efektif susah gitu ya. untuk berdiskusi. Gitu. Enak sih kemarin kita datang walaupun rame tapi nggak sampai penuh sekali dan masih bisa enak buat ngobrol sama Bisa, mereka ya. betul. Oke, oke, oke. Terus eh kalau kemarin kita lihat di sana ya kok, itu kan banyak sekali eksebitornya. Iya, Kalau lihat di listnya di mereka tuh ada ratusan. iya, Bahkan kalau web resminya mereka tulis 500 eksebitor iya, dan 1.000 brand lebih yang pameran. betul. Cuman 2 hari sebelum kita terbang itu Ko Andre kirimin list tuh. Iya, Tadi Ko Andre udah kirim list ruangan mana aja sih yang kita mau datengin gitu. iya. Gimana kok bisa dapat list-list itu kok? Ya, yang pertama kita kan udah punya supplier-supplier parts ya, Hmm. yang selama ini sebenarnya kita cuman connect by email, by phone, video Hmm. call gitu, dan jarang kita bertatap muka langsung. Nah, kemudian kita list dan kita akan kunjungi. Yang Hmm. kedua juga beberapa merek yang udah kita pegang, contohnya kita kan udah mulai ekspansi ke home audio tuh, kayak merek Verum itu. Nah, itu Oh kita ya. juga udah kita list. Nah, Heeh. di luar itu untuk ruangan-ruangan audio yang high end, kita punya koneksi reviewer-reviewer ternama di Heeh. US, yang mana sebelum jalan saya sudah email dan WhatsApp ke mereka, sehingga Oke. mereka memberikan list biasanya yang bagus ini walaupun bisa berubah, Ya, tapi ya, saya ya. sudah punya list dulu, sehingga itu yang kita bagikan dan kita ngikutin list itu. Itu rekomendasi dari Ya. mereka reviewer-reviewer Nah, ini ya. biasanya kan mereka setiap event datang, jadi mereka punya oke, yang biasanya bagus tuh ini aja gitu. Jadi kita nggak perlu semuanya, karena nggak mungkin ada waktu untuk Ya nggak semuanya. mungkin sih. Tuh mau 4 hari juga belum tentu Nggak keuber habis, semua. akan Ya habis. walaupun kemarin kita cuma sehari ya kok. Ya. Karena di besokan kita udah ada kegiatan lain. Mau masuk duduk aja kan susah nih Mas. Iya. Itu di trade day. Gimana Iya, kalau iya. di consumer day? Kita masih tunggu dulu. Kalau maksudnya mau duduk di yang posisinya depan lah ya. Iya, Terus kita masih nungguin sebentar. Paling nggak mereka gantian baru kita bisa duduk di depan. betul. Tapi walaupun listnya pun juga kita nggak semua sempat datengin ya akhirnya pada akhirnya. Ya 70% lebih lah. Nah dari yang sempat kita datengin dan denger, ada yang berkesan nggak kok buat Ko Andre? Ada yang sangat berkesan ya. Yang pertama itu MPL ya. Ini MPL ini menampilkan speakernya namanya 101 Extreme Mark II. Nah, itu ada satu tower, mana sistemnya itu tweeter di tengah, mid-range di atas bawah, mid-bass di atas bawah, kemudian dengan konstruksi yang khusus, dibuat tower. Nah, subwoofernya juga satu tower terpisah. Kemudian dia menggunakan network player yang serinya C41, itu juga yang baru mendapat penghargaan di Absolute Sound sebagai Editor's Choice. Nah, amplifiernya itu tipe 9011, Ya. itu juga kombinasi antara kelas A dan kelas AB. Ini impresif banget sih buat saya. Suaranya itu nyatu banget gitu ya. Kita nggak bisa dengerin lagi mana di mana. Jadi musik aja. Ya. Dan dynamic, impact-nya itu, feel-nya itu kayak live, kita nonton live music gitu. Karena ketika live music ini direkam, kemudian ditampilkan ulang, biasanya kan dinamiknya kendor. Jadi Ya. musisinya itu lemes lah ya, nggak bisa, Betul. nggak feel live-nya itu nggak ada gitu. Itu yang membedakan ketika kita datang live kan kita bisa goyang, bisa cingkrak-cingkrak. Nah itu kita dapatkan di ruangan MPL ini, luar biasa. Dan yang paling menarik, founder dan CEO-nya itu menjelaskan di antara setiap lagu demo, speaker ini dibuat dengan konsep Diapolito supaya begini, konstruksinya begini, dan itu yang buat saya tinggal di situ paling lama sebetulnya. Iya emang menarik sih Brek. Jadi si foundernya tiap lagu dia jelasin ya, kasih penjelasan ya kok. Jadi akhirnya kita nggak pergi-pergi karena penasaran gitu. Dan interaktif, kita boleh nanya, oke, Oh itu iya. apa? Preamp atau network streamer? Kita pilih network Yang- streamer, kemudian dia menjelaskan. Betul sih. Iya. Itu bikin kita jadi nggak pergi-pergi akhirnya karena wah Iya. apalagi nih habis ini, apalagi nih habis ini gitu. Ya, karena teknologi itu ya sangat menarik. Ya ya. Ada lagi nggak kok? Salah satunya mereka menggunakan teknologi all pass. Jadi saya bilang home audio sekarang pun mengadaptasi sistem pro audio, tapi dengan jumlah yang minim. Jadi barangnya dulu dibagusin. Oh jadi ada tuningannya juga. Ya, mereka menggunakan all pass. Jadi Oke. MPL ini dulu bertahun-tahun, menurut saya jarang seperti ini suaranya. Baru di 1 tahun terakhir ini tiba-tiba bagus banget Berubah. gitu, karena dia menggunakan sistem all pass di tower subwoofernya, sehingga dia mempelajari sifat dinding belakangnya ini keras atau lembek, bagaimana penempatannya, dan di final dengan all pass. Oke. Nah, yang kedua ruangan Akora Akustik. Ya, Akora Akustik ini salah satu company yang membuat speakernya dari granit gitu ya. Ini adalah tipe baru namanya MRC2.
dengan driver EQ-Tone. EQ-Tone ini kan merek yang kita distribusikan di Car Audio. Ya. Jadi kita perlu tahu juga sebenarnya di home audio bunyinya kayak apa sih gitu. Dan kebetulan ketika kita buka pintu kan kita ketemu dengan CEO Iya, EQ-Tone, Dick, iya. juga untuk engineer-nya untuk Sama Car Audio ya. Marco ya kemarin. Marco. Kemudian kita dengerin sistemnya itu impresif sekali. Jadi hanya tweeter, 6-in mid-range, 6-in subwoofer dengan port kecil di belakang. Itu ruangan segede itu ngisi dan kenceng gitu ya. Jadi Oh, itu nggak ada subwoofernya berarti? subwoofer. Oh. Jadi impresif sekali buat saya. Wow. Dan orang kan selalu takut konnya pecah nggak, EQ-Tone, keramik dan lain-lain itu sekenceng itu Oh, nggak jadi pecah ya. mereka pakai driver keramik yang situ ya? Keramik. Kalau yang granit itu buat apanya kok? Kalau yang... Boxnya Oh, tuh pakai granit itu buat bikin boxnya, drivernya pakai EQ-Tone. EQ-Tone. Tanpa subwoofer tuh ya? Tanpa subwoofer. Dan Gila sih itu. kenceng banget dan Iya. penuh gitu loh. Ngisi ruangannya full. Isi ruangannya full ya, walaupun penempatannya sedikit terlalu lebar menurut saya, tapi kesan impresi memenuhi ruangannya dengan driver itu luar biasa. Dan memang Acura terkenal seperti itu Oh, dengan tipe-tipe yang sebelumnya. oke. Nah, yang ketiga yang menarik itu Clarisis ya. Clarisis ini menampilkan tipe baru Aria. Clarisis itu yang panel speaker ribbon. Oh, itu yang ribbon tapi tower Ya, dan gitu. ada beberapa tower kan. Iya. Motor, mid-range, mid-bass gitu sampai subwoofernya. Nah, ini yang tipe baru Aria ini yang berat sekali yang ditransport yang berton-ton untuk nyampe ke Munich high-end ini. Dan ya waktu Dimas mungkin juga merasa ya begitu kita buka Iya. itu seperti kita Luar biasa. nonton di Aula Simfonia Iya. di Kemayoran gitu, atau kita seperti nonton di Vienna waktu Iya. kita nonton live music itu, begitu kita buka, wow, penuh gitu ya, nggak kosong ruangannya itu, live banget ya. Walaupun Betul. pada hari kita kunjungin itu masih ada sedikit peak di sana sini, tapi menurut teman-teman reviewer itu udah berhasil diperbaiki di hari terakhir sih. Mungkin nih, Hasilnya sangat hari mengesankan. itu mungkin belum Belum optimal ya karena optimal lah ya. pertama Cuman kesan pertama emang, wah ini suaranya, penuh sekali kan. iya, Jadi seperti kita buka ruang konser, kalau kita masuk Aula Iya, Simfonia buka kan penuh begitu. iya betul. Padahal ruangan dia besar banget. Besar luar Besar biasa banget itu, ruangannya. seperti aula itu, bukan Iya. bukan seperti hall lah ya, bukan Iya, dia seperti ruangan besar yang sih lain. tuh. Bukan ruang meeting kecil loh, dia besar sekali. Tapi bisa ngisi, bisa Istimewa. ya, istimewa itu suaranya. Itu ya, memang kalau tower speaker seperti ini, apalagi beberapa panel, itu kesan itu yang Bisa seperti itu ya. tuh, itu bedanya dengan speaker kecil, Iya, iya. bisa imersif. Oke. Nah, itu kan kalau yang sistem yang kita dengar kok. Iya, Tapi selain itu kan kita juga datang ke jadi di high end Munich ini juga ada hall yang spare part, material, Iya. terus portable ya, earphone ya kok. iya. Kalau di bagian yang itu ada yang berkesan nggak kok buat kau, Andre? Yang berkesan ya teknologi ya, sekarang kalau kita lihat itu teknologi Kone ya, itu salah satu kita bertemu dengan supplier Kone kita di situ yang Oh, buat- supplier Crescendo. Crescendo yang seri Oke. 7. Kemudian di situ kita melihat perkembangan teknologi Kone ini sangat luar biasa, dan itu banyak diaplikasikan di home audio, dan kita melihat speaker-speaker tertentu orientasinya ke sana semua, dan kita sedang mempersiapkan Kone untuk seri 9 yang baru. 9 yang baru. Nah, itu yang pertama mengenai parts Kone ya. Yang kedua mengenai AI yang kita sering dengungkan, Crescendo didesain dengan AI. Yang kuat untuk bikin speaker Betul, revolusi simulasi ini. ya, simulasi motor Nah. sistem, simulasi Kone, simulasi surround, suspensi, kemudian untuk pengukuran akhirnya. Nah, di situ kita bertemu dengan foundernya juga, dan kita ngobrol-ngobrol, terus dia nanya, dia kasih brosur, dan dia nanya, mana company kamu, dan ternyata kita ada di situ ya. Yang di list itu ya, ada Audio Plus ya. Dan kemudian yang menarik lain ya Verum ya. Verum Ya. salah satu merek portable yang lumayan banyak dapat penghargaan, dan DAC mereka yang paling baru ini unik. Jadi DAC tapi bisa menampilkan tracknya, detiknya, dan bahkan bisa pindah track dengan remote dari DAC, bukan dari streamernya loh. Jadi ini salah satu software update yang terbaru yang di Verum. Nah, ini yang menarik di ruangan Sparks itu tadi ya. Oke, berarti Verum mungkin ini salah satu produk untuk portable sebenarnya kok. Ya, portable juga home audio, tapi yang Audio. sistem pakai earphone lah ya, Headphone itu ya. Ya, bukan yang pakai Oke. speaker seperti ini. Mungkin nanti kita bisa bikin ke video khusus mengenai Verum produk-produknya Ya, buat teman-teman biar lebih tahu. kan kita barangnya. sempat interview juga Iya, nanti kita ada CEO video dan lagi. foundernya ya. Heeh. Nah, kalau tadi Ko Andri bilang teknologi material Kon ya, tapi sebenarnya masih banyak teknologi lain ya kalau di sana.
banyak sih tentunya ya, ada banyak teknologi-teknologi lain. Yang baru di sana. Apa aja kira-kira kok? Kalau Ya, salah satunya misalnya kita lihat home audio lah ya. Ya. Misalnya speaker gitu ya. Kalau kita lihat teknologi Qone yang digunakan jadi sangat variatif. Kalau dulu kan itu aja. Sekarang tuh variasi sekali dan bisa berlayer-layer. Bisa ada yang 6 layer gitu. Oh. Terus kemudian tren baru di speaker itu open back, Dimas. Jadi belakangnya terbuka. Seperti speaker ini Bolong belakangnya ya terbuka. belakangnya ya. Nah, Boresen yang baru belakangnya terbuka. Iya. Ariserat subwoofernya terbuka, belakangnya terbuka, sama seperti speaker ini. Jadi dulu saya senangnya seperti itu. Dan itu kan tren sebenarnya di car audio. Oh. Di car audio kita bikin pilar mid-range, belakangnya Iya, terbuka. buka. Mid-bass terbuka ke pintu. Ya, Oh, jadi kayak Bores tuh lubangnya kecil itu bukan port sebenarnya Bukan. kok. Itu itu open Ya, air gitu itu berarti. menjadi sebuah tren baru. Saya lihat banyak sekali speaker-speaker menjadi Oh. trennya seperti itu. Kemudian amplifier ya. Amplifier kita lihat trennya ada berbagai macam kelas ya. Ada yang kelas A, kelas B, ada yang kelas D, ada yang tabung, ada yang solid state. Ya. Tapi anehnya kalau menurut saya pribadi gitu, asalkan didesain dengan benar, semuanya bisa bagus. Even kelas D pun. Iya, bisa bagus gitu. Dan bagusnya itu kalau saya lihat elektronik yang bagus itu nge-grip. Jadi bassnya itu diem, walaupun ruangannya treatmentnya minimum itu semuanya bisa diem, kontrol gitu. Nah, itu terlihat sekali di situ. Kemudian streamer ya, perkembangan streamer luar biasa sekali. Perkembangan streamer, kalau kita lihat itu hampir semua ruangan pakai streamer karena gampang sekali, pengunjung mau lagu apa tinggal klik, mau pindah track tinggal klik gitu. Dan perkembangannya luar biasa. Nah, kalau kita lihat kan ada 3 merek streamer yang paling banyak dipakai ya. Yang pertama Wadax, walaupun ada yang 1 box, ada yang 4 box, tapi hampir semua ruangan pakai Wadax gitu. Kemudian yang kedua Taiko, dan yang ketiga Pinkphone. Tiga-tiganya sangat beken. Ya, walaupun tetap ada ruangan-ruangan yang masih menyediakan LP, karena LP punya pencinta sendiri ya. Saya pun juga suka suara LP. Tapi untuk kemudahan, untuk kepraktisan itu orang sekarang trennya ke digital. Lebih gampang lah kok. Nah, mostly kemarin mereka duduk di samping terus sambil standby. Iya, customer minta apa dia play. Lalu ada lagi kabel ya. Kabel kalau Dimas perhatiin tuh ada yang miliar-miliar, itu eksotis sekali, dan memang ya beda. Kabel yang bagus itu juga sama, nge-grip suaranya dan decay-nya, harmoniknya itu pas gitu. Dan conditioner dan grounding juga unik. Kalau diperhatikan itu seperti merek Telos itu pakai aplikasinya pakai kapasitor dulu yang 1 biji berjuta-juta. Satu ya, dan ruangan-ruangan seperti speaker Magico kan pakainya power conditioner Telos, groundnya Telos. Jadi ini merek Taiwan kalau nggak salah ya, tapi ya itu. Jadi sekarang aplikasinya udah sampai ke sana gitu. Oke, teknologinya berubah banyak ya, berubah sekali ya. Tapi selain teknologi yang banyak berubah, kalau Quantri lihat di pameran ini, kalau kita bandingin atau Quantri bandingin lah sama pameran-pameran sebelumnya yang Quantri pernah pergi ya, ada perubahan tren nggak kok di event ini kok? Ada. Yang pertama, sekarang itu trennya adalah menampilkan super high end-nya bisa sampai mana. Ya, seperti Clarisis itu mentransport sekian ton untuk tampil di situ. Jadi mereka show top of the line-nya. Iya, 101, Extreme Mark II yang terbaik. Semua tampilkan terbaiknya dia lah. Ya, Magico juga, kemudian Wilson Audio, Chronosonic XVX-nya ditampilkan. Tapi dari situ mereka punya ruangan yang scale down. Jadi ini loh terbaik gue bisa bikin begini. Tapi mereka punya yang ini budget yang bisa dibeli dengan oleh customer umum. Tapi scale down dari teknologi ini. Nah, ini salah satu pola yang juga kita adaptasi di produk-produk kita. Ya, jadi kita scale down teknologi, contohnya amplifier dari seri 7, kita scale down ke 5, scale down ke 3 gitu. Kemudian juga ada ya tadi digital streamer dan LP, itu perkembangannya luar biasa ya. Sangat luar biasa, padahal itu sebenarnya isinya kalau digital streamer itu komputer, Dimas, sama seperti ini. Nanti kalau mau buat liputan boleh. Ini ruangan R&D saya ini luar biasa. Kenapa kita bisa sangat kuat dengan player, DSP, ya kan, Goldhorn dan lain-lain, karena kita juga membuat sendiri. Sama seperti yang dilakukan dengan merek-merek high-end ini. Jadi saya membuat seperti Taiko, Pinkphone gitu. Dengan dimodifikasi. Dengan versi saya sendiri gitu. Jadi sebenarnya itu isinya kan komputer dengan modifikasi, dengan software, dengan lain-lain yang ini memakan waktu sekali. Itu kalau lagi gila kita bisa 1 minggu jam 5 pagi gitu kita eksperimen di sini. Nah itu
digital streamer itu, tapi ya beda, orang lain bangun dengan komputer ya nggak sama gitu kan. Iya. Banyak sekali faktornya, Nggak sesederhana itu ya kok. tidak sesederhana itu. Itu kita udah melakukan dari 2020 pertama pandemik, jadi udah 5 tahun kita melakukan ini Dimas. Jadi kita menjadi sangat kuat di player DSP, salah satunya karena ini. Nah yang berikutnya juga integrasi sistem. Jadi mereka ini mulai paham, ampli ini, speaker ini kalau berintegrasi ini menjadi bagus. Oh, Makanya kalau diperhatikan lately itu selalu mereka kolaborasinya sama. si A sama si B gitu ya. Misalnya FAC selalu dengan Akora, VAC dengan Akora. Ah. Walaupun sekarang Akora akuisisi Audio Research, sehingga ya dia partnershipnya dengan Audio Research. Kan mereka samakan suaranya, integrasinya. Semua punya seperti itu. Oke. Jadi speaker ini dengan ampli ini, dengan conditioner ini, dengan kabel ini. Ya. Mereka akan terus berkolaborasi terus sama. Karena udah tahu kolaborasi ini sangat kuat. Oke. Hasilnya maksimal, sinergi lah. Ah. Nah yang keempat adalah akustik. Mereka mulai memahami akustik. Jadi kalau dulu kita ke pameran tuh sederhana aja gitu ya. Mau dikasih kain, korden gitu, simple. Kalau sekarang pameran ini sudah berbeda. Jadi udah banyak pohon-pohon itu ya, tanaman-tanaman. Kemudian ada panel-panel diffuser, ada panel-panel absorber. Itu mereka mulai memahami bahwa akustik juga memegang peranan sangat penting di dalam menghasilkan Demo itu ya kok. di demo itu. Jadi kalau pameran yang dulu-dulu tuh sebenarnya nggak banyak akustik treatment, kasih Nggak ada. pohon, kasih panel-panel gitu, Tidak. enggak. Ya, ada sederhana lah, berupa kain, tiang dikasih kain, kasih korden. Sederhana sampai segitu sederhananya ya kalau dulu ya. Kalau sekarang kalau Dimas perhatiin itu kan di depannya ada yang 3D. Iya ya, Ya, mereka bikinnya Ariserat itu kan unik-unik 3D, lah. terus Iya, iya. kemudian ada yang bentuk gambar melengkung untuk Iya. kita membawa kita masuk ke dalam musik ilusi musiknya. Oke. Dan tanaman-tanaman lah yang paling Iya, banyak. tanaman Itu kan banyak. berfungsi sebagai diffuser. Banyak banget ruangan yang pakai tanaman tuh ya sana ya. Iya. Oke. Nah kalau tadi kalau kita lihat teknologi terus lihat ruangan-ruangan yang bagus-bagus, ada nggak kok ruangan yang menurutku Andre ini unik atau unik banget gitu ya, atau bisa dibilang gila gitu kok? Ya kalau konsep saya gila itu nggak bisa di semua ruangan. Jadi kalau milih seperti itu ya pilihan saya speaker Ariserat itu ya. Ariserat. Ya tipe Palas yang bentuknya seperti telepon zaman dulu itu yang ada panjang putih zaman dulu, terus depannya ada melengkungnya, bawahnya ada speakernya. Nanti mungkin bisa dimasukkan Yang besar itu kok. Nah, cuman ini di ruangan besar banget gitu, terus di atasnya ada speakernya seperti horn gitu, tapi bentuknya seperti speaker. Bawahnya ada, kemudian subwoofernya di samping. Subwoofernya itu 12 in seperti ini, 16 piece, dan open back. Open back juga yang Ya, itu. sama seperti subwoofer ini juga open back. Ya, itu unik banget sih emang. Jadi waktu kita masuk ruangan itu, kalau saya sih anggapnya kayak jadi masuk museum kok, bukan? Iya. Karena bentuknya unik pertama, terus dia desainnya juga nggak kayak ruangan demo pada umumnya ya. Ya, kursinya kan kotak aja nggak ada. Iya, agak berbeda lah sama yang lain. Jadi masuk itu nggak kayak ruangan demo audio, tapi kayak masuk. Dan surprising ini dari museum. negara Siprus. Jadi kalau dibilang unik gila, ya ini speaker yang nggak bisa ditaruh di segala ruangan. Contohnya di ruangan saya ini, saya nggak muat nih naruh itu. Iya. Karena itu besar sekali. Tapi kalau dibilang bagus, ya bagus. Suaranya tuh bagus. Iya. Live, ngisi ruang, kontrol penuh dan musical gitu, engaging gitu ya. Iya, itu menarik sih emang. Iya. Terus dari sepanjang yang udah sempat kok didengar kok di event, walaupun nggak semuanya ya, overall gimana kok suara di event kemarin kok? Nah kalau overall anehnya yang saya dengar sebagian besar itu sistemnya cenderung tumpul ya di atas ya, jadi kurang detail, kurang high sebagian besar. Tapi memang beberapa sistem yang 3 tadi yang pasti saya sebutkan itu ya luar biasa, balance dan tapi kebanyakan entah kenapa bisa seperti ini, terjebak di situ ya. Mungkin karena ini kan pameran persiapannya cuma 1-2 hari untuk memasukkan benda dan kita datang di hari pertama sehingga mereka belum optimal, bisa juga. Iya, karena kan Kondi tadi juga ceritakan ada beberapa ruangan yang hari terakhir jadi lebih baik, berbeda ya suaranya ya. Ya menurut teman-teman reviewer seperti itu gitu. Jadi mereka kan datang dari hari pertama sampai akhir. Kalau kita kan di hari pertama aja. Sempat lagi udah hari besoknya udah sibuk lagi yang lain. Ya itu sih kalau menurut impresi saya. Tapi yang bagus itu benar-benar bagus. Feel-nya itu kayak kita benar-benar masuk di ya aula simfonia gitu. Kita buka itu kayak wah benar-benar konser banget. Dynamic berasa di dada. Yang main itu dekat,
deket live gitu ya Hmm. sama kita gitu. Seperti kita di Vienna ketika nonton konser musik gitu ya, live concert kan seperti itu. Hmm. Nah, feel itu yang saya dapatkan dengan speaker-speaker yang grande, yang besar, yang ya istimewa Iya, menurut saya, yang super high end tadi itu. Yang ketika di scale down, duh bisa juga ya seperti Acora gitu kan, dengan speaker yang segini gitu, loh, Ini yang bisa juga ya di scale down segitu. Itu buat saya impresif. Nah, itu kesan yang saya dapatkan sih dari ya. band ini. Jadi kalau menurutku Andre, worth it nggak nih kok kita visit ke sana kok? Oh, sangat worth it. Kita belajar banyak dan banyak hal yang kita bisa aplikasikan secara teknis maupun secara marketing untuk divisi karaoke kita. Ya. Terus kalau kita lihat ya kemarin kok banyak banner yang bilang bahwa pameran high-end Munich itu terakhir ya tahun ini ya kok. Tahun ini terakhir, jadi tahun depan akan pindah ke Vienna. Mereka pindah eventnya ke gedungnya di Vienna ya, tahun Betul. depan. Ya. Jadi kita pergi Vienna kok. Harusnya begitu tuh, Mas. Kita harusnya mencari wawasan lebih baik lagi dan setiap tahun ini harus menjadi agenda kita. Lihat lah ya. Ya, sana mungkin juga kita akan menyasar ke US untuk lihat lagi karena di US juga vendornya sedikit berbeda. Jadi kita harus terus membuka wawasan bahwa car audio ini yang paling terakhir dikembangkan, ya kan? Otomatis kita harus melihat perkembangannya, trennya kemana. Gitu. Oke. Kalau beberapa orang bilang sih, wah car audio sekarang bagus-bagus dibandingkan home audio. Secara average benar, Iya. karena memang car audio di tuning, Iya. gitu. Sedangkan home audio itu ditaruh aja gitu, nggak ada alat tuningnya, nggak ada Iya. USB-nya. Jadi kalau jelek ya jelek, kalau bagus ya bagus. Tapi kalau bilang home audio yang bagus banget, ya kayak yang kita dengerin bersama, Bagus-bagus sih. luar biasa. Gitu. Betul. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Thank you Fadil udah sharing. Sama-sama. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. Bye-bye. Bye.